Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ananda sekalian yang berbahagia, santri baru kelas 10 Ma'had Sabilah Malang. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bertemu meskipun lewat daring. Harapan kita meskipun ngaji nanti lewat daring, pengajian tetap diikuti oleh anak-anak sampai selesai. Insya Allah ilmunya tetap berkah, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya sampaikan selamat kenal dengan saya Anwar Fatah di Ma'had sebagai kepala pengasuh Ma'had. Khusus di Ma'had nanti saya akan membina pengajian Dirosah Al-Islamiyah. Kalau di sekolah nanti saya akan mengajar pendidikan agama Islam. Ananda sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan corona ini segera berakhir, dengan harapan kita bisa segera kembali berkumpul di Ma'had, bisa belajar secara langsung. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama rafa'tas sama'a bila amatin irfa' waba'a kuruna min biladina wa min biladil muslimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengangkat langit tanpa tiang, maka angkatlah wabah corona ini dari negeri kita, dari negara kita, dan dari seluruh negara kaum muslimin. Ananda sekalian yang berbahagia, kita mulai pengajian kali ini materinya, pelajarannya adalah Dirosah Al-Islamiyah. Namun sebelum memulai ngaji, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh Ananda. Ketentuan mengikuti Dirosah Islamiyah. Yang pertama, semua santri wajib mengikuti pembelajaran Dirosah Islamiyah sesuai dengan kelas atau kelompoknya masing-masing. Jadi sudah kita tetapkan di e-learningnya masing-masing kapan waktunya ngaji, kapan waktunya pelajaran dirosah, siapa kelompoknya sudah ada di situ. Ananda tinggal membuka e-learningnya masing-masing, milih waktu pelajaran kegiatannya apa. Yang nomor 2, santri wajib hadir 10 menit sebelum pembelajaran dirosah dimulai. Jadi nanti kalau sudah waktunya ngaji, silakan siap-siap 10 menit. Nanti kami akan buka e-learningnya, Google Meet-nya atau Zoom-nya. Silahkan anak-anak bergabung di situ. Kalau sudah memulai, harapannya sudah ikut semua, tidak ada yang ketinggalan. Yang ketiga, santri wajib membawa kitab Ad-Dirosah Al-Islamiyah dalam setiap pembelajaran. Jadi harus membawa kitabnya
Karena nanti ketika saya ngaji akan saya bacakan kitabnya, saya terjemahkan per kata, kita terjemahkan per kalimat, kemudian saya jelaskan secara singkat. Kalau ada yang belum dipahami, Ananda boleh bertanya. Nah, kitabnya di bawah diartikan di bawahnya selayaknya seperti kalian ngaji atau belajar ngaji kitab. Berikutnya, bagi yang belum memiliki kitabnya bisa mendownload sendiri, di print out sendiri di e-learning. Di e-learning sudah saya berikan file, sudah saya share filenya. Filenya namanya Kitab Dirosah Al-Islamiyah. Silahkan di-download, di print, dijilid sendiri boleh. Bagi yang belum mempunyai. Bagi yang belum mengambil kitab ke ma'had atau sekolah, atau bagi yang jauh kemudian belum terkirim kitabnya, bisa di-download dulu, di print out dulu di e-learning ini. Kemudian nomor 5, santri wajib mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan tertib, dengan khusyuk, dengan sopan, dengan tertib. Kalau belum selesai, tidak boleh meninggalkan pengajian dulu. Meskipun daring, lewat e-learning, harus diikuti sampai pelajaran selesai. Mengapa sampai selesai? Harapannya supaya Ananda paham, dan kalau ada tugas di akhir pembelajaran, Ananda bisa mengikuti dengan baik. Ananda sekalian yang berbahagia, kita mulai untuk pertemuan-pertemuan ini adalah gambaran kita nanti cara ngajinya seperti apa. Mohon bisa diikuti dengan cermat. Kita mulai, saya terjemahkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, saya artikan per kata ya. Faslun, inilah fasal, inilah bab, inilah kelas, inilah pokok pembahasan. Fit toharoti, tentang bersuci. Ini apa artinya masih belum pas. Ini artinya fit toharoti, tentang bersuci. Faslun fit toharoti, inilah fasal penjelasan tentang toharo atau bersuci. Al-miyahu, bermula macam-macam air. Jadi air itu bermacam-macam. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci atau untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan minum, kebutuhan masak, kebutuhan menyiram tanaman dan seterusnya. Itu macamnya banyak. Dan yang kita bahas pada hari ini adalah khusus kita fokuskan pada macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Bersuci itu ya berarti untuk berwudu karena kita punya hadas kecil, kita gunakan untuk mandi karena kita punya hadas besar. Nah, al-miyahu, bermula macam-macam air, allati yajuzu, yang boleh, air, macam-macam air yang boleh, biha, dengan air tersebut. Boleh apa? At-tathiru, bersuci. Macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci.
bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar, bersuci untuk menghilangkan najis. Hadas kecil berarti wudhu, hadas besar berarti ada junub, ada haid, dan seterusnya. Begitu juga air yang boleh kita gunakan untuk bersuci, mensucikan dari najis, mencuci pakaian, untuk masak, dan seterusnya. Jadi macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ada berapa? Ada sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ada macam 7 air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Selain 7 ini tidak boleh. Tidak boleh dalam arti tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa menghilangkan najis. 7 macam air itu yang pertama ma'us sama'i, air hujan. Air hujan boleh digunakan untuk bersuci. Jadi misalnya hujan, kemudian kita nampung air hujan, baik dari talang kita, dari pembuangan air genteng itu, atau kita nada langsung di suatu wadah di halaman rumah boleh. Air hujan boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, wama'ul bahri, dan air laut. Air laut meskipun rasanya asin, tidak tawar seperti air hujan, boleh digunakan untuk bersuci. Ya, kita misalnya kita wisata atau kita rekreasi ke pantai atau sekedar untuk jalan-jalan ke pantai, kemudian ada itu airnya suci, boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi besar, boleh digunakan untuk mencuci, boleh ya, meskipun rasanya asin. Yang ketiga wama'un nahri, dan air sungai. Air sungai ya boleh kita gunakan. Ya tentu kita utamakan yang bening, yang bening, yang bersih. Meskipun agak sedikit keruh, tapi jumlahnya banyak, airnya ngalir. Misalnya habis hujan, sungainya deras, bahkan agak meluap, suci airnya. Boleh digunakan untuk bersuci. Berwudu boleh, mandi boleh. Tapi kalau untuk mencuci, sah dari sisi hukum suci. Tapi kalau dianggap tidak bisa membersihkan karena kotor airnya, ya ditunggu sampai airnya bening. Air sungai boleh. Kemudian berikutnya wama ulbi'ri, air sumur. Ya, air sumur. Semacam air sumur berarti air tandon. Pokok air yang sudah berada di sumur atau tandon, ngendon di tandon di sumur, itu boleh. Apakah sebabnya karena terisi air hujan, apakah sebabnya karena diisi air PDAM, apakah sebabnya diisi dengan pompa sanyo misalnya. Yang penting air sumur boleh. Berikutnya wama'ul aini, dan air yang berasal dari sumber mata air. Air bersumber dari mata air. Mata air itu ya berarti kalau kita gali sumur, nanti kan keluar airnya dari dalam tanah, itu namanya mata air. Kalau kita membuat artesis, ngebor kedalaman 100 meter, mengeluarkan air dari dalam tanah, itu namanya mata air, namanya wama'ul aini. Itu boleh. Dan umumnya yang kita gunakan sehari-hari adalah berasal dari mata air ini. Mata air diolah, kalau dari PDAM diolah, dibersihkan, baru disalurkan melalui meteran air PDAM. Nah,
Kalau yang untuk rumah tangga sendiri pakai pompa boleh pompa air. Berikutnya adalah wama usalji, dan air salju, air es. Air es, baik air es memang di daerah salju, kutub utara, kutub selatan, memang saking dinginnya, sangat dinginnya, membeku airnya. Nah, jadilah es. Nah, karena es itu sudah sebenarnya adalah air yang membeku, maka air es atau air salju itu kemudian meleleh, mencair, boleh digunakan untuk bersuci. Termasuk misalnya kita punya air satu botol, misalnya ya, satu botol, 1 liter botol, kita dinginkan, kita masukkan ke freezer, kan membeku, jadi es, jadi salju. Meskipun jadi salju, kemudian kita keluarkan, nanti mencair. Air itu juga boleh digunakan untuk bersuci. Minum boleh, bersuci boleh, untuk selama air salju yang ada di kulkas kita itu ya murni air, memang air aslinya adalah air murni. Air murni itu mungkin berasal dari air hujan, mungkin berasal dari air laut, mungkin dari air sungai, mungkin dari sumur, mungkin dari mata air tertentu, ya. Yang menjadi salju kemudian mencair menjadi air lagi, boleh digunakan untuk bersuci. Dan memang ketika ada orang atau kita ke kutub utara, kutub selatan bersalju, ya memang bersucinya menggunakan air salju. Yang terakhir adalah wama ulbaroti, dan air embun. Air embun itu berarti ada proses proses semacam karena udara sangat dingin, gitu. Karena cuaca sangat dingin, maka keluarlah embun. Nah, artinya kalau musim dingin di Malang ini sesekali keluar embun. Nah, kalau embun itu kita tampung, terkumpul, maka menjadilah air yang berasal dari embun itu termasuk juga boleh digunakan untuk bersuci. Gitu. Misalnya kita sedang traveling ke hutan, mencari air tidak ketemu, padahal sebentar waktunya wudhu atau cari air untuk minum. Hujan tidak ada, air laut di gunung nggak ada air laut, air sungai kebetulan kita nggak menemukan air sungai, air sumur nggak ada yang buat sumur di gunung, mata air yuk kita nggak nemukan, salju ya nggak ada. Maka kalau pagi hari atau malam sangat dingin, di daun-daun pisang, di daun pohon jati keluarlah embun. Gitu. Embun itu kita tampung, kita kumpulkan, boleh embun itu untuk bersuci, berwudu boleh, untuk mandi boleh kalau cukup banyak. Tapi mengumpulkan embun tentu membutuhkan waktu dan cara yang lumayan rumit. Tapi embun itu juga boleh digunakan untuk bersuci. Kita review sebentar. Saya ulangi sekali lagi cara bacanya. Faslun, inilah fasal fit toharoti, tentang toharo. Ini mohon maaf, ini keliru ketik, ini bukan tentang keimanan tapi tentang bersuci. Almiyahu, bermula macam-macam air, allati yajuzu, yang boleh, biha, dengan air tersebut,
Boleh apa? At-tathiru, bersuci. Macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sab'u miyahin, ada 7 macam air. 7 macam air itu yaitu yang pertama ma'us samai, air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri, dan air sungai. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Yang kelima wa ma'ul aini, air yang berasal dari sumber atau mata air. Yang keenam wa ma'us salji, dan air salju. Dan yang ketujuh atau terakhir wa ma'ul baroti, air embun. Ada 7 macam air yang boleh kita gunakan bersuci, baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nanti apa syaratnya, bagaimana caranya akan kita bahas satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Oke. Sekarang di akhir pertemuan ini ada beberapa pertanyaan untuk mereview pemahaman kita. Apakah kita sudah paham apa belum? Mudah-mudahan Ananda semua sudah paham. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nanti ditulis, ya, dilaporkan, disetorkan hasil jawabannya, pekerjaannya, diupload di e-learningnya masing-masing melalui akun dan passwordnya masing-masing, atau boleh dikirim melalui WA, di screenshot atau di foto, dikirim ke ustadz atau ustadzanya masing-masing. Nanti ustadznya akan melaporkan ke saya. Pertanyaan yang pertama, apa kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari? Ya, gunakan, jelaskan apa saja, sebutkan ya. 2, ada berapa macam air yang dapat digunakan untuk bersuci? Tadi sudah kita bahas, sebutkan. Nah, karena kita ngaji kitab, maka ada pertanyaan, apa arti kata berikut? Nah, ini nomor 1. Apa artinya ma'us samai? Apa artinya ma'ul bahri? Apa artinya ma'un nahri? Apa artinya ma'ul bi'ri? Apa artinya ma'ul aini? Ma'us salji, ma'ul baroti. Diisi di sini apa artinya masing-masing ini, dijawab semua. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dan menggunakan air dengan baik sesuai dengan ketentuan fikih Syafi'iyah, pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.